Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, baik nikmat sehat, iman, Islam dan ihsan. Dikutip dari salah satu kalimat John C. Maxwell, kepemimpinan merupakan suatu tindakan, bukan sebuah jabatan. A leader is one who knows the way, shows the way, and goes the way. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membawakan kultum dengan judul Meneladani Kepemimpinan Rasulullah, Dekatkan Diri kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan mendasar di kultum hari ini adalah, apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan? Pemimpin adalah seorang yang memimpin. Memimpin baik bagi dirinya sendiri, memimpin untuk kelompok kecil, dan memimpin untuk hal-hal yang besar cakupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yus'idu fiha wa yasfikul dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sedangkan kepemimpinan sendiri adalah sifat yang dimiliki oleh manusia dalam memengaruhi dan mendorong baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalam Islam memiliki sistem kepemimpinan yang baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sendiri ketika beliau masih berada di kota Madinah, bagaimana beliau mengatur kota Madinah dengan syariat Allah, syariat Islam. Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin setelahnya, yaitu mereka mengatur Islam, mengatur umatnya dengan Islam dengan sistem yang dinamakan khilafah. Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam dengan tujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur dunia. Beberapa ciri orang-orang pemimpin Islam yang baik, yaitu yang pertama, pemimpin yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang baik akan selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengimani Allah dalam hati, lisan maupun perbuatan. Ia akan selalu berusaha menjalani kepemimpinannya dengan syariat-syariat Islam dan menjadi pemimpin yang terbaik. Yang kedua, yaitu pemimpin yang meneladani kepemimpinan Rasulullah. Pemimpin yang meneladani kepemimpinan Rasulullah seperti sifat-sifatnya yang baik, yaitu syidik yang berarti benar, tabligh yang berarti menyampaikan, fatanah yang berarti cerdas, dan amanah yang berarti dapat dipercaya. Yang ketiga, yaitu pemimpin yang memiliki kebijakan yang benar dan tidak mengikuti hawa nafsu. Di pemimpin yang benar ditunjukkan di Quran surat Syad ayat 26, di mana ayat ini mengingatkan Nabi Daud alaihi salam agar menjadi penegak hukum yang tidak mengikuti hawa nafsu. Ayat ini juga menunjukkan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil, amanah, dan mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingannya sendiri. Lalu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana kita dapat memulai menerapkannya dan bagaimana caranya di era digital ini? Kita dapat meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di era digital dengan mulai diterapkan dari diri sendiri. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Seperti yang pertama, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat memanfaatkan gawai yang kita punya untuk berusaha beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti sebagai contoh, jika kita sedang berpergian jauh ke luar kota dan kita tidak bisa membawa Al-Quran, kita bisa mengunduhnya di aplikasi seperti
Al-Quran Indonesia, My Quran, Al-Quran terjemahan dan aplikasi lainnya. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang cerdas seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam mencari, mendapatkan, dan menyampaikan informasi. Di era digital ini, terkadang banyak sekali hoaks-hoaks yang terjadi, di mana kita sebagai seorang dengan kepemimpinan yang baik dan juga cerdas, kita dapat meluruskan misinformasi tersebut dengan mencari terlebih dahulu di berbagai sumber yang ada di internet. Yang ketiga adalah menggunakan media sosial sebagai sarana berdakwah. Sifat Rasulullah yang sangat baik adalah tabligh atau menyampaikan. Kita juga bisa menyampaikan dakwah tidak hanya di kajian, tapi dalam bentuk video seperti ini saja kita dapat menyampaikan informasi yang dapat dilihat oleh orang lain. Yang keempat yaitu selalu berhati-hati dalam bertutur kata dan berperilaku di media sosial. Ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari materi singkat di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat menjadi pedoman di era digital ini dengan dimulai dari diri kita sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna selain Rasulullah SAW. Namun kita dapat berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan selalu meneladaninya di kehidupan sehari-hari dan berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menjadi teladan, insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.